dokumen medis tertera dari 2 rumah sakit swasta ternama di Karawang. Berawal dari penemuan sampah domestik yang ternyata bercampur limbah medis berupa jarum suntik, selang dan botol infus, serta obat-obatan dan dokumen berisi data pasien yang diduga sengaja dibuang. Setelah mendapat laporan, Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) langsung mendatangi lokasi. Penemuan limbah medis yang termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun ini sudah melanggar kejahatan lingkungan dan akan segera diselidiki siapa pelakunya. Perkenalkan, nama saya Maria Olivia Nuraini Marpaung dengan NIM 0109130025. Perkenalkan, nama saya Deborah Aritonang dengan NIM 010912300012. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Syarifuddin dengan NIM 010512200163. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari Cahya Putri dengan NIM 010912300024. Perkenalkan, nama saya Jason Faustino dengan NIM 0105122028. Saya akan menjelaskan dengan nomor yang pertama. Yang pertama adalah tanggal penulisan artikel pada tanggal 10 April 2025. Berikutnya adalah penulisnya adalah Farida Farhan, dan ringkasan isi berita. Artikel ini membahas penemuan limbah medis dengan data bensin yang dibuang di dekat daerah pemukiman di Karawang, Jawa Barat. Warga menemukan barang-barang seperti suntikan bekas, botol infus, dan dokumen pasien dengan ratusan kantong plastik hitam. Warga menyatakan keprihatinan atas potensi bahaya kesehatan dan menuntut agar pihak berwenang menyelidiki dan mengambil tindakan. Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK setempat mengkonfirmasi keberadaan limbah medis yang bercampur dengan sampah domestik dan berencana untuk menanyai pengangkut sampah dan rumah sakit yang memiliki informasi di tempat limbah tersebut. Validitas platform kompas.com. Artikel ini telah menyebutkan bahwa artikel tersebut menyebutkan International Fact Checking Network dan Superbrand Indonesia 2019. Berita online terpercaya yang menunjukkan bahwa kompas.com adalah platform berita yang kredibel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klaim. Yang pertama ada klaim subjektif, pernyataan yang mengandung opini atau pandangan pribadi seperti mereka menganggap warga Karangligar tidak mengerti dan menjadikan desa mereka sebagai tempat pembuangan limbah. Ini adalah pendapat warga tentang persepsi pihak pembuang limbah. Seperti saya merasa kecewa dengan kejadian ini. Mengandung emosi dan penilaian pribadi. Lalu selanjutnya ada klaim non-subjektif atau objektif, pernyataan yang tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Seperti contoh, limbah tersebut dikemas dalam ratusan kantong plastik hitam yang diduga merupakan limbah dari rumah sakit. Disampaikan berdasarkan pengamatan seperti warga menemukan jarum suntik bekas, botol dan selang infus, serta plastik bening bekas pembungkus obat. Selanjutnya ada klaim faktual, pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya secara objektif, seperti limbah medis ditemukan ditumpuk di dekat pemukiman warga di Kampung Bedeng, Desa Karangligar. Fakta kejadian yang terjadi di tempat dan waktu tertentu, seperti contoh, polisi menyelidiki pembuangan limbah medis ini. Lalu selanjutnya ada klaim deskriptif, pernyataan yang menggambarkan situasi, tempat, atau objek. Seperti contoh, limbah dikemas dalam ratusan kantong plastik hitam. Deskripsi fisik dari limbah. Seperti contohnya, warga menemukan berbagai barang berbahaya seperti jarum suntik bekas dan botol infus. Selanjutnya ada klaim nilai, pernyataan yang menyatakan apakah sesuatu baik atau buruk, layak atau tidak. Seperti tindakan ini menunjukkan bahwa pihak tertentu tidak menghargai warga Karangligar, menilai etika dan sikap dari pelaku pembuang limbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai non-klaim. Yang pertama, limbah medis ditemukan di dekat pemukiman warga di Kampung Bedeng, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Yang kedua, limbah dikemas dalam ratusan kantong plastik hitam. Yang ketiga, barang-barang dalam limbah meliputi jarum suntik bekas, botol infus, selang infus plastik, pembungkus obat, dan dokumen pasien. Yang keempat, polisi Karawang sudah datang ke lokasi dan mengambil sampel limbah. Yang kelima, Kepala Desa Karangligar bernama Ersim. Dan yang terakhir, yang keenam, Kepala Bidang DLHK Karawang bernama Meli Rahmawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen dan non-argumen
yang diambil dari kasus tumpukan limbah medis dan data pasien di Rumah Sakit Karawang. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu argumen dan non-argumen. Argumen adalah pernyataan yang disusun dengan alasan atau bukti untuk mendukung suatu kesimpulan. Argumen ini biasanya bersifat logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan non-argumen adalah pernyataan yang tidak mendukung alasan atau bukti yang kuat. Biasanya berupa opini, emosi, dugaan, atau spekulasi tanpa dasar yang logis. Sekarang, saya akan memberikan contoh argumen deduktif dari topik ini. Contoh argumen deduktif yang pertama yaitu premis mayornya limbah medis berbahaya untuk kesehatan manusia. Premis minornya limbah medis ditemukan dekat pemukiman warga. Maka kesimpulannya limbah tersebut membahayakan kesehatan warga. Nah, kalimat ini termasuk argumen deduktif karena kesimpulannya diambil dari prinsip umum tentang bahaya limbah, lalu diterapkan ke kasus khusus di Karawang. Contoh argumen deduktif yang kedua, premis mayornya adalah data medis pasien harus dijaga kerahasiaannya. Premis minornya adalah data pasien ditemukan terbuka di lokasi rumah. Maka kesimpulannya terjadi pelanggaran privasi pasien. Nah, hal ini juga argumen deduktif karena didasarkan pada aturan umum tentang privasi data yang diterapkan ke kasus yang nyata. Contoh argumen deduktif yang ketiga, premis mayornya adalah limbah B3 dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, sedangkan minornya limbah medis di Karawang dibuang sembarangan. Maka kesimpulannya terjadi pencemaran lingkungan di Karawang. Nah, kalimat ini deduktif juga karena mengambil aturan umum tentang limbah B3 dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Pada contoh keempat argumen deduktif, premis mayornya setiap pelanggaran pengelolaan limbah medis harus mendapatkan sanksi hukum, sedangkan premis minornya terjadi pelanggaran pengelolaan limbah medis di Karawang. Nah, kesimpulannya, pelaku pembuangan harus dikenai sanksi. Lalu contoh argumen deduktif yang terakhir, premis mayornya adalah limbah medis yang tidak dikelola dapat mencemari air tanah. Sedangkan premis minornya, limbah medis ditemukan menumpuk dekat pemukiman. Kesimpulannya, air tanah di sekitar lokasi tersebut beresiko tercemar. Kalimat ini juga termasuk argumen deduktif karena kesimpulannya ditarik dari kaidah umum ke kondisi khusus. Selain argumen, terdapat juga beberapa contoh non-argumen. Yang pertama, kondisinya memprihatinkan. Nah, ini merupakan ungkapan perasaan emosional saja tanpa ada alasan yang logis yang mendukung. Lalu, contoh kalimat yang kedua, seharusnya rumah sakit punya tanggung jawab lebih besar. Nah, ini adalah opini pribadi, belum didukung oleh bukti atau data yang kuat. Contoh kalimat yang ketiga adalah tumpukan limbah bikin warga khawatir. Nah, pernyataan ini hanya menyampaikan reaksi emosional masyarakat saja, tanpa argumen logis di dalamnya. Lalu yang keempat, mungkin limbahnya bukan dari rumah sakit besar. Nah, ini adalah bentuk spekulasi karena tidak berdasarkan pada bukti yang jelas. Lalu yang kelima, pembuangannya bisa saja tidak sengaja. Nah, kalimat ini menyatakan kemungkinan saja, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai argumen. Saya akan menjelaskan nomor 4. Siapa sumber platform? Apakah bisa dipertanggungjawabkan dan ringkas beritanya apa? Yang pertama, saya akan menjelaskan siapa. Pelaku-pelaku utama dalam berita ini adalah warga. Yang pertama, warga Kampung Bedeng, Desa Kalanglinggar, Karawang. Dan yang kedua, rumah sakit yang tidak disebutkan secara spesifik namun diduga kuat sebagai sumber limbah. Yang ketiga, Polres Karawang yang melidiki kasus. Yang keempat, Kepala Desa Kalanglinggar. Yang kelima, DLHK Karawang, Dinas Lingkungan dan Kebersihan, khususnya Meli Rahmawati, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sumber platform dan validitasnya. Sumber berita ini berasal dari kompas.com, sebuah media nasional ternama dan kredibel di Indonesia. Kesimpulannya yaitu platform ini sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan karena dikelola oleh perusahaan media profesional. Informasi ini disusun berdasarkan peliputan langsung di lapangan dan terdapat kutipan dari tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah setempat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan ringkasan beritanya, yaitu tanggal kejadian atau berita pada 10 April 2025. Isi utamanya, warga menemukan tumpukan limbah medis dan data-data pasien di dekat permukiman di Kalanglinggar, Karawang. Limbah ini terdiri dari jarum plastik bekas, infus, kemasan obat, dan dokumen pasien yang berpotensi berbahaya dan melanggar privasi. Agus Tohaeri sebagai warga setempat mengkritik keras tindakan ini dan menganggap wilayahnya diperlakukan sebagai tempat pembuangan. Polisi dan DLHK Karawang telah menyelidiki, mengambil sampel dan akan memanggil pihak terkait. Pemerintah Desa baru mengetahui setelah konfirmasi media. Nah, masalah utama dalam berita ini adalah yang pertama, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun dibuang sembarangan.
Yang kedua, kerahasiaan data pasien dilanggar. Tanggung jawab rumah sakit dan transporter limbah sedang diselidiki. Kasus pembuangan limbah medis di Desa Karanganyar, Karawang menimbulkan kecemasan dan kemarahan warga. Tapi sebelum kita terbawa emosi, mari kita telah satu persatu argumen yang muncul dan lihat apakah semuanya benar-benar kuat secara logika. Argumen yang pertama yaitu mereka menganggap bahwa warga Karanganyar tidak mengerti apa-apa sehingga menjadikan desa kami sebagai tempat pembuangan limbah. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, ini hanyalah asumsi yang belum terbukti. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan niat pelaku hanya dari pembuangan saja. Bisa saja limbah dibuang di situ karena kelalaian atau karena tidak adanya sistem pengawasan yang memadai, bukan karena meremehkan warga Karanganyar. Argumen yang kedua yaitu limbah ini mengandung bibit penyakit dan bisa menular ke warga. Tapi kita perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Betul, memang limbah medis bisa berbahaya, tapi tanpa data atau analisis resmi dari ahli lingkungan atau kesehatan, klaim ini bisa jadi hanya dugaan. Penilaian resiko harus berdasarkan bukti, bukan sekedar kekhawatiran. Argumen yang ketiga yaitu kepala desa mengaku bahwa tidak tahu soal penumpukan limbah. Nah, untuk argumen ini kita ada argumen counternya yaitu hal ini bukan alasan yang bisa diterima begitu saja. Kenapa? Karena sebagai pemimpin wilayah, seharusnya kepala desa punya tanggung jawab untuk tahu apakah yang terjadi di lingkungannya. Ketidaktahuan ini justru mengindikasikan kelemahannya sistem monitoring dan koordinasi di tingkat desa tersebut. Selanjutnya ada argumen keempat yaitu DLHK menyatakan limbah medis yang tercampur dengan sampah domestik. Tapi pernyataan ini belum menjawab pertanyaan paling penting, siapa yang bertanggung jawab? Pencampuran limbah bisa saja terjadi setelah limbah dikirimkan ke pihak ketiga. Jadi, menyalahkan langsung rumah sakit tanpa menelusuri rantai distribusinya adalah langkah yang terburu-buru dan tidak adil. Selanjutnya ada argumen yang terakhir, yaitu warga meminta polisi menangkap pelaku. Tentu, ini harapan yang wajar, tapi proses hukum harus tetap berdasarkan bukti. Kita tidak bisa asal tunjuk pelaku hanya karena ada nama rumah sakit di dalam limbah. Penyelidikan perlu dijalankan secara menyeluruh, objektif, dan profesional. Nah, masalah limbah medis bukan hanya soal siapa saja yang membuang, tapi juga tentang lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan belum adanya sistem pembuangan yang aman dan transparan. Mari kita tetap kritis, rasional, dan tidak mudah terpancing oleh asumsi atau emosi semata. Ini adalah jenis-jenis kesesatan. Yang pertama adalah kesesatan non-formal, yaitu ad hominem. Contoh argumennya adalah seperti pihak rumah sakit tersebut tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat karena mereka membuang limbah sembarangan. Analisisnya adalah pertanyaan ini menyerang karakter atau niat publik rumah sakit tanpa mempertimbangkan fakta atau bukti konkret mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut. Ini merupakan kesesatan ad hominem di mana argumen menyerang individu atau kelompok alih-alih membahas isu sebenarnya. Berikutnya adalah kesesatan non-formal, yaitu post hoc ergo propter hoc. Setelah limbah ditemukan di dekat pemukiman, banyak warga yang jatuh sakit, jadi limbah tersebut pasti penyebabnya. Analisisnya adalah, ini adalah kesesatan post hoc ergo propter hoc yang menyatakan bahwa karena satu peristiwa yang terjadi, maka yang penyebabnya adalah yang pertama tanpa mengetahui alasan kedua. Tanpa bukti medis atau epidemiologis yang mendukung klaim ini, menyimpulkan bahwa limbah medis adalah penyebab langsung penyakit warga adalah kesimpulan yang tidak valid. Yang terakhir adalah kesesatan non-formal slippery slope. Contoh argumennya seperti ini. Jika kita tidak segera menutup rumah sakit yang membuang limbah, maka seluruh wilayah akan tercemar dan tidak layak dihuni. Analisisnya adalah pertanyaan ini menggambarkan skenario ekstrim tanpa bukti bahwa satu tindakan akan menyebabkan rangkaian peristiwa negatif yang tidak terhindarkan. Ini adalah kesesatan slippery slope yang memperingatkan tentang konsekuensi drastis tanpa dasar yang kuat.